Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian, dan salam jumpa dalam santapan harian keluarga di saat ini. Damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang terkasih. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga di saat ini, mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, firman yang hidup, nyatakanlah kebenaran-Mu di tengah kami, melalui firman Tuhan saat ini. Ya Tuhan, mampukanlah kami berjalan di dalam kehendak-Mu dan dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Berilah kesadaran dalam pengertian rohani setiap kalimat yang kami terima, sehingga kami boleh sungguh-sungguh dan bertambah-tambah di dalam anugerah dan pengetahuan tentang Kristus. Amin. Keluarga Kristen yang terkasih, pembacaan firman Tuhan terambil dari Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu, sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemalah mereka di sana, di tepi air itu. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Yang lebih berbahagia lagi yaitu setiap orang Kristen yang mendengarkan perkataan Allah dan menjalankannya. Amin. Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan, santapan harian keluarga di saat ini berjudul Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, kami tak pernah menyangka jika mama mesti mengalami gangguan penyakit pada kandungannya. Dari kota Ambon sampai di ibu kota Jakarta, kami berjuang demi kesembuhan dan pemulihan mama. Kenyataan yang kami hadapi terasa sangat pahit. Ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, keputusasaan, dan hilangnya pengharapan seperti berjalan mendekati kami. Dan kami hanya bisa berserah dalam doa kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang diberkati dan dikasihi Tuhan, terkadang kami mengeluh, bersungut, hadapi penanganan medis yang menurut kami lambat karena kami ingin mama segera sembuh. Keluarga yang terkasih dalam Tuhan, kenyataan ini persis dialami oleh bangsa Israel dalam perjalanan dari Laut Teberau ke padang gurun Syur, yang juga diperhadapkan dengan ketersediaan air yang sangat kurang, bahkan air rasanya pahit. Mereka tidak tahan dengan kondisi yang demikian, sehingga mereka terus berteriak dan bersungut kepada Musa. Dan Tuhan menolong mereka dan menunjukkan sepotong kayu kepada Musa untuk dilemparkan ke dalam air, dan seketika itu juga air berubah menjadi manis.
Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Tuhan mungkin tidak terlalu cepat, tetapi juga tidak pernah terlambat. Namun pertolongannya tepat pada waktunya. Keluarga Kristen yang terkasih, sebagai manusia, terkadang kita menginginkan jawaban yang cepat dan sesuai dengan keinginan kita, tanpa memikirkan bahwa rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Air yang pahit diubah menjadi manis bukanlah sebuah kebetulan. Namun itu adalah cara Tuhan membentuk orang-orang Israel agar sabar, setia, taat, dan berharap selalu padanya. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, hal yang sama pula Tuhan inginkan supaya kita memilikinya sebagai keluarga orang-orang percaya. Percaya bahwa proses yang kita jalani dan jawaban Allah akan membuahkan sesuatu yang manis, walau awalnya pahit bagi kita. Keluarga Kristen yang diberkati, berharaplah terus pada Tuhan Yesus, jangan pernah ragu, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya Bapa, berilah kepada kami kesabaran untuk melihat janji manismu Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kami sekeluarga dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kami, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kami berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.